Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, dan semoga sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di sini kami dari kelompok 10 akan melaksanakan presentasi model penilaian kelas dalam rangka ujian akhir semester dengan judul materi yaitu analisis kualitas tes dan butir soal. Baik, saya Rizalatul Huzairiyah Zahra sebagai moderator sekaligus materi, dan Mbak Zahra Eka Mahmuda sebagai pemateri yang pertama. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh Mbak Zahra Eka Mahmuda. Memahami validitas, reliabilitas, dan kepraktisan alat penilaian belajar. Dalam evaluasi pembelajaran kelas, validitas, reliabilitas, dan praktisitas adalah prinsip pentingnya untuk memastikan bahwa proses penilaian memberikan hasil yang akurat, konsisten, dan dapat diterapkan secara efektif. Menurut Imyati dan Mujiono menyebutkan bahwa evaluasi yang akan dilakukan juga harus mengikuti prinsip kesohihan atau valid, keterandalan atau reliabilitas, dan praktis. Validitas dalam ranah evaluasi, validitas penilaian mencakup terhadap kecukupan dan keseragaman penafsiran dan pemanfaatan hasil penilaian. Hal ini berkaitan dengan sejauh mana tes secara akurat mengukur apa yang ingin diukur. Validitas diukur melalui berbagai aspek, antara lain validitas isi, validitas kriteria, dan validitas konstruk. Sebuah evaluasi dikatakan valid jika evaluasi tersebut secara tepat, benar, dan sahih telah mengungkapkan atau mengukur apa yang seharusnya diukur. Agar diperoleh hasil evaluasi yang sahih, dibutuhkan instrumen yang memiliki atau memenuhi syarat kesahihan suatu instrumen evaluasi. Keandalan reliabilitas atau keterandalan evaluasi berhubungan dengan masalah kepercayaan, yaitu tingkat kepercayaan bahwa suatu evaluasi mampu memberikan hasil yang tepat. Maksud dari pernyataan ini adalah jika evaluasi dilakukan pada subjek yang sama, evaluasi senantiasa menunjukkan hasil evaluasi yang sama atau sifatnya ajek dan stabil. Keterandalan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu panjang tes, length of test. Panjang tes berhubungan dengan banyaknya butir tes. Pada umumnya, lebih banyak butir tes, lebih tinggi keterandalan evaluasi. Hal ini terjadi karena makin banyak soal tes, makin banyak sampel yang diukur. Sebaran skor, spread of scores. Besarnya sebaran skor akan membuat kemungkinan perkiraan keterandalan lebih tinggi menjadi kenyataan. Tingkat kesulitan tes, difficulty of test. Tes yang paling mudah atau paling sukar untuk anggota-anggota kelompok yang mengerjakan cenderung menghasilkan skor tes keterandalan yang lebih rendah. Hal ini disebabkan antara hasil tes yang mudah dan sulit keduanya dalam suatu sebaran skor yang terbatas. Objektivitas atau objectivity. Objektivitas suatu tes menunjuk kepada tingkat skor kemampuan yang sama atau yang dimiliki oleh para siswa dan memperoleh hasil yang sama dalam mengerjakan tes. Reliabilitas berkaitan dengan konsistensi hasil penilaian. Ini terdiri dari dua dimensi, konsistensi stabilitas dan konsistensi internal. Reliabilitas stabilitas diukur melalui metode tes retest, sedangkan reliabilitas konsistensi internal diukur menggunakan rumus Spearman-Brown KR20 atau KR21. Jika soal tes diukur secara dikotomis, rumus Cronbach-Alpha digunakan kepraktisan. Penggunaannya dalam konteks kepraktisan perlu mempertimbangkan potensi kebocoran soal pada ujian bergiliran dan kesulitan dalam menyusun soal berbeda untuk setiap siswa. Ujian non-tes yang melibatkan banyak kelas bersamaan dapat menjadi tidak praktis jika membutuhkan waktu yang lama pada setiap siswa.
Waktu yang dibutuhkan siswa untuk ujian non-tulis dapat bervariasi, sehingga perlu dicari solusi yang lebih praktis atau efisien, seperti memberikan waktu khusus atau menggabungkan ujian tertulis dan ujian non-tulis. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepraktisan instrumen evaluasi meliputi kemudahan mengadministrasi waktu yang disediakan untuk melancarkan kegiatan evaluasi, kemudahan men-skor, kemudahan interpretasi, dan aplikasi. Tersedianya bentuk instrumen evaluasi yang ekuivalen atau sebanding. Berdasarkan sudut pandang kepraktisan, ujian non-tulis yang membutuhkan waktu per siswa yang lama bisa menjadi tidak praktis, terutama jika melibatkan banyak siswa. Sejumlah siswa juga menginginkan kejelasan waktu pelaksanaan ujian non-tulis. Beberapa saran yang diajukan termasuk menggunakan ujian tertulis saja, menyediakan waktu khusus untuk ujian non-tulis, dan membuat soal yang tidak terlalu sulit untuk memastikan siswa dapat mengerjakannya dengan baik. Baik, untuk penjelasan materi yang kedua yaitu tentang prosedur analisis butir soal, analisis pengecoh, analisis homogenitas soal, dan analisis efektivitas fungsi opsi. Jadi dalam evaluasi itu penting untuk melakukan berbagai analisis. Yang pertama ada analisis butir soal, analisis pengecoh, kemudian analisis homogenitas soal, dan analisis efektivitas fungsi opsi. Hal ini dilakukan guna untuk memastikan bahwa setiap soal dapat berfungsi dengan secara optimal dalam mengukur kemampuan siswa. Nah, homogenitas analisis butir soal, pengecoh, kemudian homogenitas soal, efektivitas fungsi opsi ini juga membantu untuk mendeteksi kelemahan pada soal dan juga memastikan bahwa setiap komponen tes mampu mendukung validitas dan reliabilitas hasil evaluasi yang sudah dijelaskan tadi. Untuk yang pertama ada analisis butir soal. Nah, analisis butir soal ini adalah proses mengevaluasi setiap butir soal atau pertanyaan di dalam tes. Nah, untuk memastikan soal tersebut baik dan mampu mengukur kemampuan peserta didik dengan tepat. Salah satu yang dianalisis dalam butir soal itu ada tingkat kesukaran soal atau yang dinamakan dengan difficulty index. Nah, tingkat kesukaran soal ini menunjukkan seberapa sulit atau seberapa mudah suatu soal bagi peserta tes. Kemudian soal yang ideal atau soal dengan tingkat yang seimbang, artinya soal tidak terlalu sulit tapi juga tidak terlalu mudah. Kemudian interval tingkat kesukaran. Menurut para ahli seperti Allen dan Yen, kemudian Gregory dan Merdapi, soal yang memiliki tingkat kesukaran dalam interval 0,3 dan 0,8 antara interval 0,3 sampai 0,8. Ini maksudnya angka ini menunjukkan proporsi peserta didik yang bisa menjawab soal dengan benar. Jika 0,3 berarti 30% peserta didik yang bisa menjawab dengan benar. Berarti soal itu disebut dengan soal yang cukup sulit. Jika 0,8 atau 80% siswa yang menjawab dengan benar, maka soal itu dibilang soal yang cukup mudah. Jadi untuk soal yang ideal itu berada di tengah-tengah 0,3 dan 0,8. Kemudian yang kedua ada daya pembeda. Daya pembeda adalah kemampuan butir soal untuk membedakan peserta didik yang sudah menguasai materi atau kompetensi dengan yang belum atau yang kurang menguasai. Jadi tujuan utamanya daya pembeda ini adalah untuk mengetahui apakah butir soal bisa membedakan kelompok siswa di skor tinggi dan siswa yang di skor bawah. Cara kerja daya pembeda. Yang pertama, siswa dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok atas adalah siswa yang mampu, yang kelompok bawah adalah siswa dengan skor rendah atau siswa yang masih menginginkan bimbingan atau siswa yang kurang mampu. Kemudian yang kedua, soal yang baik adalah soal yang bisa dibedakan dengan jelas. Nah, siswa kelompok atas cenderung bisa menjawab soal dengan benar daripada siswa yang kelompok bawah. Kemudian yang ketiga, semakin tinggi daya pembeda soal, semakin bagus soalnya, karena mampu mengukur perbedaan kemampuan siswa secara jelas. Jadi untuk menghitung cara daya pembeda, yaitu untuk
soal uraian, daya pembeda itu dihitung dengan membandingkan rata-rata skor dari kelompok atas atau mean dari kelompok atas, kemudian mean dari kelompok bawah. Rumusnya adalah D sama dengan rata-rata kelompok atas dikurangi rata-rata kelompok bawah. Nah, jika hasil D itu rendah atau mendekati 0, maka soal tersebut kurang membedakan kemampuan siswa. Nah, jika hasil D atau daya pembeda itu positif, maka soal memiliki daya pembeda yang baik. Namun, jika hasil D menunjukkan negatif, maka soal tersebut adalah soal yang buruk karena siswa kelompok bawah justru lebih banyak menjawab dengan benar daripada kelompok atas. Kemudian ada analisis pengecoh atau distraktor analisis. Nah, analisis pengecoh ini adalah proses mengevaluasi opsi jawaban yang salah atau pengecoh atau distraktor pada soal pilihan ganda. Nah, tujuan utamanya distraktor ini adalah untuk memastikan pengecoh bisa menarik perhatian peserta didik yang kurang menguasai materi. Nah, ciri-ciri soal yang baik. Yang pertama, pengecoh atau distraktor dipilih secara merata oleh peserta didik yang menjawab dengan salah. Artinya, semua pengecoh berfungsi karena bisa menjebak siswa yang tidak paham dengan materi. Kemudian yang kedua, pengecoh yang tidak dipilih sama sekali atau hanya dipilih oleh segelintir siswa, itu menunjukkan bahwa pengecoh tersebut tidak berfungsi dengan baik. Kemudian pendapat para ahli, distraktor itu dianggap baik jika minimal 2% dari peserta didik memilih pengecoh. Kemudian ada pendapat Ito, distraktor atau soal pengecoh itu berfungsi jika minimal satu peserta dari peserta kelompok rendah memilih pengecoh tersebut. Namun ada juga pendapat dari Kartowagiran bahwasanya distraktor yang baik adalah ketika peserta kelompok rendah lebih banyak memilih pengecoh dibandingkan peserta kelompok atas. Jadi, peserta kelompok atas mampu membedakan kunci jawaban yang benar dari pengecoh. Nah, contoh sederhananya adalah misalnya ada soal pilihan ganda dengan 4 opsi jawaban, ada A, B, C, dan D, dan jawaban yang benar adalah B. Data hasil jawaban peserta didik dari kelompok atas atau kelompok dengan IQ tinggi, hampir semua memilih B. Kemudian kelompok bawah atau kelompok skor rendah, ada yang memilih A, ada yang memilih C, kemudian ada yang memilih D. Jadi opsi A, C, dan D adalah pengecoh yang berfungsi karena telah dipilih oleh peserta di kelompok bawah. Jika opsi A, C, dan D ini sama sekali tidak dipilih, berarti opsi tersebut tidak berfungsi sebagai pengecoh dan harus direvisi atau diperbaiki. Kemudian ada analisis homogenitas soal. Analisis homogenitas soal ini adalah seberapa baik suatu butir soal selaras dengan soal-soal lainnya dengan dalam mengukur kompetensi yang sama. Tujuannya adalah untuk memastikan semua butir soal mampu mengukur suatu aspek kompetensi yang ditetapkan. Cara menghitung homogenitas soal yaitu dilakukan dengan menghitung koefisien kolerasi antara skor tiap butir soal benar sama dengan 1, kemudian yang salah sama dengan 0. Yang kedua, skor total peserta didik pada tes tersebut. Teknik kolerasi yang digunakan, kolerasi atau Pearson atau produk momen digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel kuantitatif. Yang kedua, kolerasi point biserial digunakan khusus untuk mengukur kolerasi antara variabel dikotomis seperti 1 dan 0 dengan variabel kuantitatif atau skor total. Kemudian ada kriteria soal yang homogen atau sama. Jadi koefisien kolerasi soal lebih besar atau sama dengan nilai kritis kolerasi yang ada di tabel atau tabel distribusi R. Jika koefisien kolerasinya rendah atau tidak signifikan, maka soal tersebut tidak homogen. Artinya soal tersebut tidak bisa mengukur kompetensi yang sama. Soal seperti ini harus direvisi atau harus dibuang. Kemudian yang terakhir adalah analisis efektivitas fungsi opsi. Jadi, efektivitas fungsi opsi adalah analisis untuk melihat apakah setiap opsi jawaban dalam soal pilihan ganda berfungsi dengan baik. Opsi jawaban yang dimaksud terdiri dari ada 2, yaitu yang tadi sudah dijelaskan, ada kunci jawaban yang benar atau distraktor atau yang disebut dengan jawaban pengecoh. Jadi
Jadi itu sekilas penjelasan dari materi analisis kualitas tes dan butir soal dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.